Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua. Kembali lagi ke podcast 12 IPS 3. Dan pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu bernama Ebin Acil Majid. Halo. Halo. Pada kesempatan ini pula, kita akan mengangkat tema peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Nah, Bin, menurut lu, apa sih itu Perang Dingin? Oke. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, di tahun 1950-an, dunia memasuki era Perang Dingin. Perang Dingin adalah persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Namun tak seperti dua Perang Dunia, Perang Dingin tak melibatkan serangan militer. Keduanya bersaing dalam politik, ekonomi, propaganda, bagaimana awalnya kedua negara bersekutu ini bisa bersaing. Perseteruan antara ideologi komunisme dan kapitalisme inilah yang menyebabkan Perang Vietnam. Perang Vietnam, krisis Kongo, kemudian serangan Uni Soviet ke Afghanistan, kemudian serangan Amerika Serikat ke Grenada. Kemudian konflik kepentingan ini juga menyebabkan kudeta saat negara-negara adidaya ini mendukung pihak berseteru yang satu ideologi dengan negara berkembang untuk merebutkan kekuasaan. CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat mendorong kudeta seperti kudeta Iran, kudeta Guatemala, kemudian kudeta Chile. Sementara ini Uni Soviet mendukung kudeta Mesir, revolusi Kuba, kemudian revolusi Nicaragua. Perang Dingin perlahan berakhir pada tahun 1980-an seiring melemahnya blok komunis dan menyebarnya demokrasi di Eropa. Mungkin itu aja sih menurut gue Perang Dingin. Nah, kalau misalnya Perang Dingin itu dilakukan oleh dua negara besar, menurut lu Indonesia tuh punya peran nggak sih di dalam perang dingin itu? Oke, seperti yang udah gue katakan sebelumnya, dalam periode ini Indonesia menjalankan politik bebas aktif untuk ikut serta berkontribusi pada perdamaian dunia. Peran Indonesia ini antara lain, yang pertama, Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi ini diawali dengan dilaksanakannya Konferensi Kolombo dan bertujuan untuk meredakan ketegangan dan perdamaian dunia pasca Perang Dingin. Yang kedua, Gerakan Non-Blok. Gerakan ini bertujuan untuk mengatasi ketegangan dunia dari peperangan dan Indonesia sebagai negara kesatuan mempunyai peran yang sangat penting dalam Gerakan Non-Blok. Sikap Indonesia yang non-blok ditegaskan tidak mau adanya pangkalan militer Amerika Serikat dan NATO di wilayah Indonesia dan tidak mendukung keterlibatan Amerika Serikat di Perang Vietnam. Yang terakhir, pengiriman pasukan Garuda. Misi Garuda tidak terlepas dari terbentuknya United Nations Peacekeeping Operation atau misi pemeliharaan perdamaian PBB. Tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian PBB. Jadi menurut gua itu Indonesia banyak perannya dalam Perang Dingin ini gitu. Nah, tadi kan lu bilang Indonesia menganut politik bebas aktif dan menjadi negara non-blok. Kira-kira kenapa tuh alasan Indonesia jadi negara non-blok? Oke, secara simpelnya seperti ini. Dalam gerakan non-blok, Indonesia memiliki peran penting sebab negara Indonesia ini memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Maksudnya bebas aktif di sini adalah tidak mendukung fakta militer atau aliansi militer manapun. Jadi intinya Indonesia netral dalam Perang Dingin ini. Jadi prinsip tersebut dianggap sesuai dengan tujuan didirikannya gerakan non-blok ini. Jadi gitu menurut gua. Nah, kita semua kan juga tahu nih kalau Soekarno tuh cenderung ke arah komunis. Terus cara CIA atau Badan Intelijen Amerika menggulingkan Soekarno itu gimana? Oke, jadi gue ceritakan terlebih dahulu ya. Jadi niat CIA ini untuk menyingkirkan Soekarno muncul setelah Dewan Keamanan Nasional, lembaga intelijen Amerika Serikat itu memberikan sebuah laporan pada 8 September 1953. Dalam laporan tersebut, dibeberkan bahwa situasi Indonesia sudah sangat menakutkan bagi Amerika Serikat. Sebabnya karena Presiden Soekarno yang terlalu memberi angin bagi komunis untuk berkembang di Indonesia. Jika itu terjadi, menurut CIA, tak akan menguntungkan Amerika. Upaya menggulingkan Soekarno pun terus dirancang oleh CIA. Dari menyusupkan agen, kemudian CIA menyelundupkan perempuan ke istana hingga memproduksi film porno mirip Soekarno. Usaha CIA ini menggulingkan Soekarno berhasil di tahun 1965 saat meletusnya peristiwa gerakan 30 SPKI.
Jadi menurut gue tentang kronologinya CIA yang niatnya untuk menggulingkan Soekarno. Nah, orang kan kalau mau melakukan sesuatu pasti ada sebab dan alasan kan. Kira-kira kenapa nih CIA mau menggulingkan si Soekarno? Oke, tadi kan gue udah bilang. Jadi CIA ini menggulingkan Soekarno ini karena Presiden Soekarno pada saat itu terlalu memberikan ruang kepada paham komunis untuk berkembang di Indonesia. Nah, jika itu terjadi terus-menerus, menurut CIA itu sangat-sangat berbahaya bagi Amerika. Karena Amerika itu musuhnya itu adalah komunis. Maka dari itu CIA itu punya niatan untuk menggulingkan Soekarno. Gitu sih menurut gue. Oke, jawabannya cukup singkat, padat, dan jelas ya. Oh ya, thank you. Kira-kira untuk hari ini sih itu aja sih, Bin. Oke. Sukses terus ya buat lu ke depannya ya. Oke, sip. Thank you. Nah, guys, udah jelas kan guys? Kenapa CIA dulu tuh mau menggulingkan Soekarno? Jadi, cukup sampai sini podcast kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di podcast Lestari Let's Talk About History. Hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Devri dari kelas 12 IPS 2. Bagaimana kondisi hari ini selama pandemi? Devri, sehat ya? Iya, sehat. Bagaimana Nisa? Sehat juga kan? Sehat, alhamdulillah. Nah, saat ini kita akan membahas materi tentang sejarah peminatan nih, yaitu tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Jadi, Devri hari ini akan berbagi ilmu seputar Perang Dingin yang terjadi pada masa lampau. Oke, Dev, pertanyaan pertama dari saya, menurut kamu apa sih Perang Dingin itu? Oke, Nisa, saya akan menjelaskan tentang Perang Dingin ya. Perang Dingin merupakan perang yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang ini juga dapat dikatakan sebagai periode terjadinya ketegangan politik antara blok barat dan blok timur yang tidak menimbulkan aksi militer secara langsung. Sebab itu, ketegangan ini lantas dipanggil sebagai Perang Dingin. Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sendiri dimulai setelah keberhasilan sekutu dalam mengalahkan Jerman Nazi di Perang Dunia Kedua. Yang kala itu hanya menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya di dunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan militer yang besar. Uni Soviet bersama dengan negara-negara Eropa Timur yang didudukinya membentuk blok timur, sedangkan Amerika Serikat dan beberapa sekutunya menguasai blok barat. Begitu, Anissa. Ya, benar banget teman-teman. Perang Dingin ini memang terjadi di antara Amerika dan Uni Soviet ya. Oh ya, lalu bagaimana menurut kamu mengapa Indonesia pada saat Perang Dingin mendapatkan peran pada saat itu? Oke, pada saat itu Indonesia sendiri sebagai negara berdaulat dipandang sebagai salah satu peta kekuatan yang strategis di mata dunia dan diharapkan menjadi bagian koalisi salah satu blok yang berseteru. Namun demikian, Indonesia tidak memilih salah satu blok atau turut serta dalam perseteruan kedua blok tersebut karena Indonesia mempunyai politik, yaitu politik bebas aktif, yang dimana Indonesia memilih dan memposisikan diri sebagai penengah untuk menjaga perdamaian dunia. Begitu, Anissa. Nah, seperti yang tadi sudah Devri sampaikan bahwa Indonesia itu memang menjadi salah satu negara yang berdaulat ya pada perang tersebut dan memiliki peran aktif dalam periode tersebut. Nah, Indonesia juga menjalankan politik bebas aktif untuk ikut serta berkontribusi pada perdamaian dunia itu. Para Indonesia antara lain yang pertama ada Indonesia ikut menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi ini adalah pertemuan antara negara-negara benua Asia dan benua Afrika. Yang kedua, sebagai salah satu pelopor GNB atau Gerakan Non-Blok, dan Indonesia menjadi tuan rumah KTT GNB serta memegang kepemimpinan pada tahun 1992 sampai 1995. Yang ketiga, Indonesia juga berperan aktif dalam membantu menyelesaikan berbagai masalah dalam hubungan ekonomi internasional yang berperan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
Salah satu peran tersebut diwujudkan dengan meningkatkan dialog utara sampai selatan. Yang keempat, Indonesia membantu mediasi berakhirnya konflik internasional. Indonesia pernah menjadi mediator dalam rangka membangun penyelesaian konflik internasional. Misalnya nih, membantu menghentikan perang saudara di Kamboja. Indonesia itu menjadi tuan rumah pada tahun 1988 dan 1989. Selanjutnya nih, ya, perang dingin ini memberikan dampak apa aja sih, Dev? Menurut kamu tuh yang terkena dampaknya itu terhadap negara lain yang terjebak dari perebutan kekuasaan itu? Oke, Anissa. Ya, perang dingin sangat memberikan dampak yang besar bagi negara-negara dunia yang lain, baik yang dimenangkan oleh komunis ataupun liberal, sama-sama menyisakan kerusakan baik struktural maupun sosial, membuat dunia terjebak dalam krisis kemanusiaan baru yang sulit untuk ditangani. Beberapa negara kesulitan melakukan kontrol sehingga terjadi konflik-konflik baru seperti pecahnya Yugoslavia, Afghanistan, dan lainnya. Bagi Soviet, perang dingin menghancurkan ekonomi karena porsi militer yang sangat besar atas PDB, menciptakan pengangguran yang sangat tinggi dan berakhir pada lepasnya negara-negara Pakta Warsawa. Gitu, Nisa. Oh, gitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Menurut Anda tuh bagaimana perang ini tuh bisa berakhir? Apa sih yang menjadi penyebabnya gitu perang itu bisa berakhir? Oke, Anissa. Setelah kekalahan AS pada perang Vietnam, publik tidak lagi menghendaki adanya kontribusi yang terlampau besar dari Amerika pada kepentingan negara-negara tersebut. Baik Ronald Reagan ataupun Leonid Brezhnev mulai mengurangi porsi pengeluaran perang sejak 1980. Maret 1985, Mikhail Gorbachev selaku pemimpin baru Soviet meluncurkan glasnost atau keterbukaan dan perestroika atau restrukturisasi, berfokus dengan perbaikan ekonomi dalam negeri dan menghentikan perlombaan militer. Salah satunya dengan mengizinkan masuknya modal asing. Hal ini diimbangi dengan perbaikan hubungan bersama George Bush dari Amerika Serikat dan menyetujui reunifikasi Jerman. Kebijakan Gorbachev membuat kehilangan dukungan dari militer Soviet sehingga negara-negara satelit mulai memerdekakan diri sejak 1989. Upaya kudeta dilakukan oleh garis keras Uni Soviet pada tahun 1991. Salah satunya dengan upaya pembunuhan atas Gorbachev. Hal ini gagal dan kemudian Uni Soviet dibubarkan pada 25 Desember 1991 untuk menghindari perpecahan lebih lanjut. Oke, baiklah itu tadi pemaparan terakhir kita pada hari ini seputar Perang Dingin. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa perang ini adalah peperangan di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet karena adanya perbedaan pandangan atau ideologi di antara kedua negara tersebut. Dan pada saat itu Indonesia juga berkontribusi dalam permasalahan tersebut tanpa berpihak pada blok manapun. Dan perang ini juga memberikan dampak pada negara-negara yang lain tentunya. Lalu berakhirnya Perang Dingin ini pada tahun 1991 yang ditandai dengan runtuhnya negara komunis terbesar yaitu Uni Soviet. Nah teman-teman, sekian pembicaraan kita hari ini. Terima kasih Devri sudah bersedia menjadi narasumber. Oke, semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. See you next podcast and thank you.